sangat bagus dan sangat saya apresiasi mengenai podcast Kesling. Salah satu momentum kegiatan yang memacu adrenalin atau memacu evaluasi untuk mengembangkan kreativitas baik secara individu maupun kelompok. Pertanyaan untuk Kak Walid. Pencemaran yang disebabkan oleh bakteri E. coli atau bakteri yang menyebabkan penyakit diare, bakteri E. coli, itu dinamakan pencemaran. Yang pertama pencemaran fisik, B pencemaran kimiawi, atau yang C pencemaran biologis. Silakan Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi pada kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu narasumber, dan kali ini adalah episode pertama dalam salah satu proyek kita, proyek mahasiswa kesehatan lingkungan. Dan mungkin ini adalah salah satu proyek boleh dibilang pertama yang ada di lingkup Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Saloleo. Jadi nama proyek itu adalah podcast, dan nama podcast itu adalah Podcasting, ngobrol kesehatan lingkungan. Teman-teman juga pasti sudah tahu, yang ada di luar sana mungkin sudah tahu podcast itu sebenarnya gambarannya bagaimana kan gitu. Dan pada kali ini juga podcast kita ini adalah salah satu proyek yang dirintis oleh mahasiswa itu sendiri, mahasiswa kesehatan lingkungan. Awalnya podcast ini dibuat hanya dalam bentuk candaan saja sebenarnya, tapi karena respon dari teman-teman kesehatan lingkungan yang pada saat itu memberikan tanggapan yang serius, akhirnya podcast ini bisa berkembang, dan mudah-mudahan kedepannya podcast kita ini bisa lebih baik lagi kan? Jadi selain itu, podcast kita ini kita buat sebenarnya mengingat bahwa kita ini sekarang berada di tengah pandemi kan. Jadi meskipun kita di tengah pandemi, tidak ada salahnya kita berkreasi, memberikan salah satu inovasi mungkin untuk anak-anak muda yang ada di luar sana. Kemudian supaya kita juga bisa belajar tentang apa-apa saja, misalnya isu lingkungan yang bisa kita bahas di dalam podcast kali ini. Jadi istilahnya kita juga harus produktif lah kita walaupun di tengah pandemi. Kira-kira demikian teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu jalannya proyek baru kami ini, kepada Ibu Fitria selaku dosen kesehatan masyarakat Universitas Saloleo dan sekaligus ketua konsentrasi kesehatan lingkungan, kepada Kak Sarmin sekaligus ketua Environmental Student Association atau Envisa, dan semua teman-teman dari kesehatan lingkungan angkatan 2018. Saya ucapkan banyak terima kasih, sekaligus Taufik yang merintis jalannya podcast ini. Banyak terima kasih kami ucapkan kepada semua tim dan pihak-pihak yang telah memberikan kami dukungan. Tapi kali ini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada narasumber di hadapan kita. Narasumber kita ini adalah mungkin boleh dibilang salah satu figur yang boleh dibilang cukup berpengaruh di lingkup FKM UHO. Siapa dia? Kita perkenalan dulu. Silakan, mungkin memperkenalkan sendiri mungkin Kak. Silakan. Ya, terima kasih untuk adinda saya Yan selaku yang memimpin kegiatan podcast pada sore hari ini. Ucapan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas berkat rahmatnya masih kita dipertemukan dalam situasi pandemi ini. Alhamdulillah, walaupun keadaan yang sehat. Ya, patut saya apresiasi kepada teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, terkhususnya Kesling angkatan 018, yang bagaimana pada momentum kali ini di era sekarang, artinya mereka mengevaluasi untuk kedepannya bagaimana kegiatan-kegiatan di tengah pandemi ini, dalam artian sangat bagus dan sangat saya
apresiasi mengenai podcast Kesling. Salah satu momentum kegiatan yang memacu adrenalin atau memacu evaluasi untuk mengembangkan kreativitas baik secara individu maupun kelompok. Oke, saya perkenalkan dulu karena tadi ucapan terima kasih saya pertama. Perkenalkan, saya Walid Walidin Rahman selaku Ketua Badan Eksekutif Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sololeo pada periode 2019 sampai 2020, dan beberapa bulan lagi dalam hitungan hari akan sebagai domisioner karena akan melakukan euforia pemira kelembagaan di Universitas Sololeo. Perlu saya sampaikan juga, saya adalah mahasiswa dari Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Angkatan 2017, dan saya ucapan terima kasih telah mengundang saya untuk sebagai narasumber. Apapun yang materi yang saya bisa sampaikan, apapun pembahasan ataupun beberapa indikator-indikator, saya sampaikan sesuai apa yang saya dapatkan pada bangku perkuliahan, organisasi maupun beberapa pengalaman-pengalaman dari luar lain. Saya mungkin kembalikan kepada Dinda saya Iya untuk beberapa lagi ikon-ikon pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Terima kasih. Baik, jadi teman-teman tadi sudah tahu ya, sudah dengar semua. Jadi namanya itu Kak Walid, dia satu tingkat di atas saya. Dia ini mahasiswa kesehatan lingkungan juga, sama dengan saya kesehatan lingkungan. Tapi sebelum kita sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan, saya minta tanggapannya dulu nih Kak, terkait dengan proyek baru kami ini. Kira-kira tanggapan Kakak terkait dengan proyek kita ini bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk mengenai proyek, saya katakan sangat luar biasa, sangat spektakuler. Bagaimana? Karena salah satu kegiatan yang memacu untuk kita mendapatkan beberapa ilmu. Artinya dalam artian kita tidak seharusnya mencari pengalaman di dunia kampus, artinya kita juga seiring atau diiringi dengan bagaimana kita membekalkan ilmu mencari dalam dunia virtual atau media. Dalam artian podcast ini adalah salah satu mungkin teman-teman sekalian mungkin bisa belajar dari kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya saya apresiasi kepada teman-teman adik-adik saya di Kesling 2018. Mengenai podcast ini adalah salah satu kegiatan yang perdana dan luar biasa, dan ini saya katakan pertama untuk di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan semoga menjadi contoh kepada adik-adik lain. Amin. Kita jadikan satu jejak rekaman sebagai pembelajaran untuk adik-adik yang lain bagaimana melaksanakan kegiatan dalam situasi pandemi ini, karena kita tidak tahu pandemi itu terjadi berakhir sampai kapan. Ya, betul. Mungkin itu saya pendapat dari saya. Banyak terima kasih mungkin. Mudah-mudahan memang apa yang diharapkan oleh Kakak ini bisa terprogres ataupun bisa terimplementasikan ke depan. Saya langsung ke beberapa pertanyaan mungkin ini Kak. Yang pertanyaan ini mungkin sedikit terkait dengan ranah tupoksi dari Kakak selaku ketua BEM sendiri. Tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan mungkin Kak, pada saat pemira ataupun pemilu pada saat pemilihan anggota BEM itu, apa motivasi Kakak sehingga bisa menimbulkan adrenalin sehingga Kakak bisa menjalankan sebagai ketua BEM di FKMUAU? Artinya yang memacu untuk kita menjadi seorang pimpinan lembaga, pimpinan organisasi atau pimpinan dalam suatu kelompok. Yang pertama, banyak memang saya pertama masuk di Universitas Sololeo memang mendasarkan atau mengfondasikan bahwa saya pernah belajar bahwa manusia itu diturunkan ke bumi menjadi seorang khilafah, artinya seorang pemimpin. Jadi bagaimana saya momentum untuk melanjutkan belajar bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin itu, pada dasarnya kan laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga. Jadi di dunia kampus adalah dunia di mana kita belajar
di mana kita mengevaluasi bagaimana kita mengorientasikan kepada teman-teman sekalian proses untuk menjadi seorang kepemimpinan, menjadi seorang figur, menjadi seorang problematika yang terjadi di universitas. Artinya memacu saya untuk menjadi seorang pemimpin itu artinya saya sudah katakan tadi, hakikatnya seorang kaum laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Jadi pada dasarnya ketika memang saya berniat untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama meningkatkan daya tarik saya kepada teman-teman dalam artian meningkatkan pengalaman, meningkatkan kreativitas, meningkatkan dalam artian diskusi-diskusi yang membangun, yang memecahkan problematika di tengah-tengah situasi. Adapun beberapa yang terjadi di Universitas Halo Olet permasalahan itu yang mendorong saya untuk menjadi seorang pemimpin. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bagus menunjang untuk kita ke depan. Artinya kita di masuk dunia universitas bukan berpatokan bahwasanya kita menjadi seorang mahasiswa saja, tetapi kita momentumkan dirinya kita untuk menjadi seseorang yang berpengalaman, seseorang yang memiliki jejak rekaman, dan seseorang yang bisa memberikan pengalaman kepada teman-teman maupun adik-adiknya. Berarti organisasi itu memang Kak harus penting di bangku perkuliahan? Jelas penting, karena pada dasarnya organisasi itu adalah suatu bagaimana kita menyatukan pendapat, bagaimana kita menyatukan pemikiran kita ketika ada beberapa kendala atau masalah yang terjadi sesuatu tersebut. Artinya kalau kita memecahkan masalah secara individu sangat rumit dan sangat ibarat sangat krusial begitu untuk menentukan suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kelompok itu. Artinya itu kenapa pentingnya berorganisasi, mengumpulkan beberapa pendapat untuk menyatukan perbedaan, untuk membuat kesimpulan, menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masalah tersebut. Nah, itu yang motivasi saya pertama untuk menjadi seorang ketua BEM begitu. Jadi mungkin kan selaku menjadi ketua BEM ini kan kakak ini kan mahasiswa kesehatan lingkungan juga kan. Tentunya mungkin tahulah bagaimana kondisi lingkungan yang ada di FKM UHO. Kira-kira bagaimana menurut kakak itu tanggapan kakak terkait dengan lingkungan UHO yang pada saat ini mungkin berdasarkan apa yang saya lihat banyak pohon, ada beberapa pohon yang ditebang mungkin, kemudian ada juga lapangan kosong yang mungkin bisa ditumbuhi dengan beberapa tanaman. Mengenai ruang lingkup atau ruang lingkungan di FKM UHO, perlu kita ketahui bahwa Universitas Halo Olet sekarang menuju Grand to Campus, artinya menuju kampus yang hijau. Dalam artian kita ketahui bersama bahwa Universitas Halo Olet itu universitas yang terbesar di Indonesia Timur. Dalam artian dia juga memang universitas terbesar di Sulawesi Tenggara. Kita tahu bahwa di ruang lingkungan universitas itu masih banyak tumbuhan-tumbuhan hijau, dalam artian masih dikategorikan kampus hijau. Nah, kalau kita terkhususnya pembahasan kita mengenai di lingkungannya FKM, perlu kita ketahui kan sekarang kan FKM lagi perbaikan infrastruktur, dalam artian pembangunan baik gedung perkuliahan ataupun gedung-gedung yang lain. Memang di situ kita ketahui bahwa di ruang lingkup FKM itu ada beberapa pohon yang ditumbangkan dan ada beberapa pohon mungkin pohon-pohon kecil yang ditebang. Dalam artian itu sebetulnya bukan membatasi untuk penghijauan kampus, tapi itu artinya diatur tata ruangnya atau diatur skemanya, di skema tempat untuk bagaimana pembangunan di FKM itu terlihat bahwa kita ketahui bahwa FKM itu kan fakultas yang sangat terkecil dalam universitas. Kita tahu bahwa hanya satu gedung. Sekarang alhamdulillah FKM sudah punya 2 gedung. Saya kira betul memang. Nah, dalam artian penebangan pohon itu artinya bukan mengacu pikiran teman-teman bahwa FKM bukan lagi penghijauan, dalam artian FKM mentata bagaimana untuk melakukan penghijauan kembali. Begitu menurut saya. Oke.
Sekarang mungkin yang saya ingin tanyakan lagi nih Kak, terkait dengan misalnya sistem pengelolaan sampah yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat WHO. Ya, kalau kita berbicara tentang sistem pengelolaan sampah, ada mungkin bidang dari universitas untuk yang mentata, untuk yang melakukan membersihkan, adalah artian melakukan proses pembersihan untuk ruang lingkungan universitas. Ya. Semua itu sudah ada manajemennya, kan? Sudah diatur oleh pihak kampus bagaimana manajemennya. Mungkin teman-teman sekalian pernah lihat ada truk sampah yang mengangkut, habis itu penambahan anggota cleaning service tiap-tiap beberapa fakultas. Kan? Nah, kalau berbicara tentang pengolahan sampah untuk ruang lingkup universitas sangat optimal, dalam artian sangat manajemen yang sudah bagus. Tinggal peningkatan dari teman-teman mahasiswa sekalian, karena kita tahu bahwa untuk manajemen dari teman-teman untuk mengelola sampah sendiri atau kesadaran teman-teman sendiri dalam pengelolaan sampah itu masih sangat minim sekali. Sekarang pada saat proses belajar selesai, sampah ditinggalkan orang. Artinya kalau berbicara tentang manajemen universitas, bagus universitas manajemen dalam pengelolaan sampah, tapi manajemen dari teman-teman sendiri bagaimana untuk mengatur sampah itu. Gitu. Berarti dalam artian memang harus adanya nih Kak, apa namanya, kesadaran diri dulu. Iya, kesadaran diri. Jadi bagaimana? Kita lanjut ke ini mungkin segmen berikutnya nih teman-teman ya. Jadi ini Kak, kita punya segmen lanjutan setelah wawancara ini, namanya itu casting cermat. Casting cermat. Sebenarnya saya juga kurang tahu ini apa casting cermat. Casting cermat itu disusun oleh ada orang di belakang layar, namanya Taufik. Taufik mungkin bisa jelaskan Taufik. Nah. Oke Kak, jadi sekarang kita masuk ke segmen namanya itu casting cermat. Jadi casting cermat ini dia itu seperti games, kita main games. Jadi saya akan menanyakan kepada Kak Walid dan Saudara Ian itu mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar lingkungan dan seputar materi kesehatan lingkungan. Itulah alasannya kenapa kita buat podcast link, itu karena secara tidak langsung pada saat kita mau buat video, kita akan otomatis kita mencari, kita meriset, mereferensi lagi ilmu-ilmu kita tentang Casling. Jadi secara tidak langsung kita mengupgrade ilmu kita tentang Casling. Jadi ini ada dua babak. Yang pertama babak yang pertanyaan yang sama masing-masing bukan berebutan. Yang kedua itu babak berebutan. Jadi yang benar poinnya 50. Jadi yang menang ada, yang kalah ada hukumannya. Hukumannya nanti. Siap kalah Kak, siap kalah. Oke, siap Kak. Dan saya boleh pertanyaan untuk Kak Walid pertama. Oke, sip. Saya berikan dulu pertanyaan Kak. Soalnya sudah lama saya belajar sama gitu. Ini nanti mungkin kiranya penontonnya dibilang Ian sudah tahu soalnya. Ini sama sekali Saudara Ian belum tahu soalnya. Jadi tim kreatifnya sendiri yang buat soal. Pertanyaan sulit. Pertanyaan untuk Kak Walid. Pencemaran yang disebabkan oleh bakteri E. coli atau bakteri yang menyebabkan penyakit diare, bakteri E. coli, itu dinamakan pencemaran. Yang pertama pencemaran fisik, B pencemaran kimiawi, atau yang C pencemaran biologis. Silakan Kak. Pencemaran. Bisa diulangi soalnya? Pencemaran disebabkan oleh bakteri E. coli atau yang bakteri yang menyebabkan penyakit diare, itu dinamakan pencemaran A. pencemaran fisik, B. pencemaran kimiawi, dan C. pencemaran biologis. Melihat dari pertanyaan tadi, E. coli secara biologis. Secara biologis Kak? Iya. Betul. Jawabannya pencemaran biologis. 50 buat Kak Walid, poin 50. Yang kedua, pertanyaan untuk Saudara Ian. Saya kasih susah kok Ian. Jangan tegang, santai-santai. Pencemaran CO atau karbon monoksida itu sangat berbahaya, apalagi bagi kesehatan manusia. Itu dikarenakan yang pertama menyumbat saluran pernapasan, yang B penyerapan oksigen terganggu, dan C penglihatan menjadi
penglihatan menjadi kabut? B. Penyerapan oksigen terganggu? Ya. Salah. Jawabannya adalah menyumbat saluran pernapasan. Oke. Percuma kau ya. Oke, ini ya babak kedua. Kita masuk ke babak kedua adalah babak rebutan. Jadi yang apa yang udah tahu duluan langsung angkat tangan. Tunggu, kalau misalnya saya menang di sini bagaimana? Apa? Kalau saya menang di sini berarti saya seri tak? Iya, 1 Ini kan nilainya 50. Jadi yang benar ini nilainya 75. 75. Jadi siapa pun menang itu yang menang. Sangat bagus. Materi dikasih Pertanyaan adalah jenis limbah pertanian yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan adalah yang pertama adalah sisa makanan, yang kedua B adalah minyak, C adalah pestisida. Saya. Duluan kawal. Otomatis. Tidak kalah dua. Ya silakan kawal. pestisida. Betul sekali, betul. Jawabannya adalah pestisida. Oke, ada counter ini. Yang terakhir sama materi ini. Oke, jadi yang menang adalah Kawalid dengan skor 125. Dan Ian skornya 0. Dan Ian mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah saudara Ian harus mengatakan satu kalimat yang seharusnya mahasiswa Kesling FKI Muao khususnya itu yang seharusnya dia lakukan di lingkungan FKI Muao. Saya persilakan. Chatnya gini Mas. Implementasikan ilmu yang kamu dapat di dalam bangku perkuliahan dan misalnya membuang sampah. Dengan membuang sampah pasti teman-teman juga tahu kira-kira dampak yang akan bisa dihindari itu apa saja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena segmen Kesling Cermat tadi sudah selesai teman-teman, jadi rangkaian diskusi kita sama Kak Walid selaku ketua BEM dari FKI Muhao juga sudah berakhir sebenarnya teman-teman. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Walid yang pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya Kak. Terima kasih banyak Kak, dan kepada semua tim kreatif yang ada di belakang layar, saya ucapkan banyak terima kasih. Tanpa sumbangsi dari teman-teman, proyek kita pada kali ini yang merupakan episode pertama tidak akan berjalan dengan selancar seperti ini. Saya tutup mungkin diskusi kita pada sore hari ini, teman-teman. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Selamat sore semua.